Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Beberapa saat lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan akan segera memasuki tahun 2021 yang tentunya oleh anugerah Tuhan. Jikalau sampai pada malam hari ini kita masih dapat bersama-sama di dalam doa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita percaya ini juga oleh anugerah Tuhan. Peluang kehidupan layak kita syukuri, layak kita rayakan, dan keyakinan yang besar bahwa untuk tahun 2021 Tuhan yang sama juga akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengawali kehidupan kita di dalam doa dan penyerahan hanya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyikan beberapa pujian secara medley. Yang pertama adalah Anak Allah Yesus namanya, sebab Dia hidup. Kemudian ada Satu Sobatku yang Setia dan Tiada Ku Ragu Lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu.
Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Yesus telah memberi pengharapan yang pasti kepada kita. Kita telah diselamatkan dari dosa, Dia telah memberi jaminan surga. Itu sebabnya kita tahu kita tidak pernah sendiri. Kita ada sobat yang setia, itu Yesus. Dan karena kita sudah diselamatkan, kita ada sahabat yang setia seperti Yesus, maka kita tidak perlu ragu di dalam menjalani hidup. Dan kerinduan terbesar kita adalah kerinduan Tuhan juga agar Injil diberitakan, orang mendengar, orang percaya dan diselamatkan seperti saya dan Bapak Ibu juga. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini dapat memuji-muji Engkau. Sebelum kami akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru yang Engkau beri kepada kami, satu peluang untuk hidup dan melayani Engkau, kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya kebenaran ini menolong kami ya Bapa, untuk mengarahkan diri, memandang hanya kepada Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan yakin sepenuhnya di dalam jaminan-Mu sajalah kami akan melangkah mengisi tahun yang baru yang Tuhan beri bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-32. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menjalani 1 tahun lagi dengan berbagai macam pengalaman kehidupan di dalam tahun 2020 ini. Pengalaman baik hidup sebagai pribadi, keluarga, jemaat, bahkan juga dalam hubungan kita sebagai masyarakat dunia. Kita disatukan di dalam satu kondisi yang menekan jiwa kita dan membuat kita merasa tidak ada kebebasan di dalam banyak hal, baik dalam secara jasmani, bahkan juga dalam pikiran kita. Masa pandemi di tahun 2020 ini Bapak Ibu telah mengubah kita dalam banyak hal. Baik cara pandang kita terhadap Tuhan, cara pandang kita terhadap sesama, dan juga kehidupan. Kita tahu di tahun ini ada banyak juga di antara kita, jemaat Tuhan, sahabat-sahabat kita, pemimpin-pemimpin, para pelayan rohani kita,
yang juga mengalami situasi yang berat di dalam masa pandemi. Sebagian mereka juga ada yang telah dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun ini menjadi tahun yang sangat berkesan dalam hidup saya dan kita sekalian. Tetapi Bapak Ibu, lebih daripada itu, apapun pengalaman kita, entahkah kita menganggapnya derita, kesukaran, tekanan yang berat, persoalan-persoalan yang tak ada habisnya. Tetapi marilah kita mempercayai bahwa apapun yang Tuhan telah izinkan kita alami sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan juga masyarakat dunia, kita tahu di dalam Tuhan rancangannya istimewa dan tak dapat digagalkan oleh hal apapun. Karena itulah Bapak Ibu, pada malam hari ini, di saat kita membaca firman Tuhan dan akan berdoa bersama-sama, marilah kita melihat apa yang firman Tuhan katakan. Yeremia ketika menulis kitab ratapan ini, suatu nyanyian tetapi juga adalah suatu tangisan. Ketika ia melihat atau mengenang kembali bagaimana Yerusalem, tembok-temboknya dihancurkan dan bait suci dibakar. Di dalam kesedihannya akan situasi yang pernah dilihatnya, dia berkata dalam ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Bapak Ibu, setiap kali kita mengingat satu peristiwa buruk yang mungkin kita sudah alami di tahun ini. Bahkan mungkin sebagian kita memiliki tanggal-tanggal khusus yang membuat kita kalau mengenangnya timbul duka cita, kesedihan, dan pikiran-pikiran yang berat sehubungan dengan hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kali Yeremia mengingat hal-hal itu, dia tidak hanya hidup kembali kepada masa lalunya, tapi dalam ayat 21 dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Bapak Ibu, tidak masalah bahwa kita mungkin punya tanggal-tanggal khusus, hari-hari yang membuat hati kita berduka. Pikiran-pikiran kita kembali kepada kenangan-kenangan yang membuat kita bersedih. Tetapi jangan lupa setiap kali kita mengingat situasi itu, dan kita tertekan seperti Yeremia, kita ingat firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ada bagian di mana kita tidak boleh hidup terus untuk masa lalu kita. Atau hidup seperti masa lalu kita. Membuat kita meragukan akan masa depan yang Tuhan masih beri bagi kita untuk kita isi, untuk kita pakai dan memuliakan Dia. Firman Tuhan berkata, ini yang seharusnya menjadi alasan kita untuk berharap kembali di tahun 2021. Yang pertama adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, waktu kita mengenang kembali hal-hal yang menekan kita di tahun 2020, Bapak Ibu jangan lupa untuk melihat jauh ke depan, bahwa kesetiaan Tuhan itu tak habis-habisnya. Jikalau kita melewati berbagai kesulitan di tahun ini, di tahun yang baru nanti Bapak Ibu, kita tidak tahu seperti apa kondisi kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus menghadapi setiap hari dengan berpaut kepada apa? Kesetiaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang dapat membuat kita berharap kembali di tahun 2021 ini, meskipun situasi masa lalu kita di tahun 2020 sedemikian berat. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yang kedua Bapak Ibu, biarlah hanya Tuhan saja yang kita mau andalkan di tahun yang baru ini. Apapun pengalaman masa lalu kita, tidak boleh menyurutkan harapan kita untuk yakin sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, sumber daya kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Orang yang membantu kita juga mungkin terbatas. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Dalam menjalani hari Bapak Ibu, setiap hari kita harus bilang, Tuhan adalah bagianku. Apa artinya? Sumber daya terbesar kita untuk bisa meneruskan hidup di tahun yang baru adalah kehadiran Tuhan.
Dalam perayaan Natal kita sudah merayakan Immanuel Juru Selamat telah dilahirkan. Bagi siapa? Bagi kita. Kita sudah diselamatkan, kita adalah miliknya dan ia berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga Bapak Ibu, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendiri dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Yang terakhir Bapak Ibu, di tahun 2021 kita lebih berserah kepada kehendak Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup kita? Yang penting kita dibentuk oleh Dia. Kalau kita didewasakan dan Tuhan izinkan lewat penderitaan, kita bersedia menempuh jalan itu. Kalau Tuhan membentuk kita lewat pengalaman sukses berhasil, penuh kegembiraan, kita bersedia ikut jalan Tuhan dan tidak kehilangan ketergantungan penuh hanya kepada Dia. Kalau kita menghadapi situasi yang menyenangkan atau mungkin tidak menyenangkan, pengalaman yang berat atau yang mudah, berhasil atau mungkin gagal, sedih atau gembira, kita bersedia sepanjang Tuhan izinkan kita mengalaminya untuk kemuliaan Dia, untuk mendewasakan kita, membuat kita lebih bergantung hanya kepada Tuhan. Kita ikut jalan Tuhan. Jadi di tahun 2021 nanti, hal yang terpenting adalah kesediaan kita untuk tunduk pada kedaulatan Allah, lebih daripada harapan-harapan kita hidup yang seperti apa. Kiranya malam ini pada waktu kita berdoa, kita bersyukur untuk 1 tahun yang Tuhan sudah beri bagi kita. Kita tidak mempersalahkan Tuhan. Kita tidak mempersalahkan situasi ini. Kita tidak terus mempersalahkan diri kita untuk hal yang kita tidak bisa capai dalam hidup. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha. Lebih besar daripada usaha kita, tindakan kita. Tuhan berkarya di atas segala sesuatu. Sehingga setiap pengalaman yang kita alami hanya untuk menegaskan kembali bahwa Allah di dalam kekuasaannya dan kasih-Nya, Ia memelihara kita dengan cara yang unik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur telah membaca firman. Kami percaya meski pengalaman di tahun 2020 ada begitu banyak pengalaman yang mungkin bahkan yang tidak pernah kami harapkan, yang tidak pernah kami bayangkan. Yang mungkin kami ingin hindari dan jauhkan dari hidup pribadi keluarga kami, bahkan jemaat-Mu. Tetapi waktu kami mengalaminya, kami masuk dalam situasi pandemi ini. Ada derita, kesusahan, ada tangisan, persoalan-persoalan yang kami alami. Tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah salah di dalam menuntun kami. Sepanjang kami ada di dalam Engkau, kami aman. Sepanjang kami percaya kepada-Mu, kami tahu semua di dalam kendali Tuhan. Dan tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu. Pengalaman buruk sekalipun, kami tahu di dalam tangan Bapa yang mengasihi kami tengah dibentuk dengan cara yang unik dan ajaib. Ajar kami itu bersyukur selalu kepada-Mu ya Tuhan. Dan tidak takut menghadapi tahun yang baru yang Tuhan sedang buka untuk kami. Dan jikalau kami masih diberi kehidupan, maka kami mau berkarya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita juga akan mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga. Nanti setelah doa ini saya berharap setiap keluarga boleh berkumpul bersama. Nomor 1, Bapak Ibu bersyukurlah untuk semua pengalaman yang Tuhan sudah izinkan kita alami dalam tahun ini. Kalau ada kesedihan, kita berduka. Kalau ada kekurangan, ada hal-hal yang kita alami membuat hati kita penuh kesulitan-kesulitan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada masalah-masalah hubungan, ada kesulitan-kesulitan, pertengkaran, perselisihan, salah mengerti satu dengan yang lain, perkataan-perkataan yang mungkin diucapkan menimbulkan sakit hati di dalam lingkup keluarga. Tidak ada, ini adalah waktu yang indah Bapak Ibu untuk kita bisa mengakui kesalahan kita, untuk saling mengampuni juga. Dan setelah itu Bapak Ibu, mari engkau berdoa bersama untuk harapan-harapanmu. Ayah, ibu, orang tua, anak-anak, atau siapa saja engkau kumpul dengan siapa sekarang sedang berdoa. Berdoa supaya di tahun 2021 penyertaan Tuhanlah yang menjadikan engkau berhasil di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian dari Kemenangan Iman. Senang berserah pada Yesus. Kemenangan Iman nomor 177. Senang berserah pada Yesus. Hanya di dalam penyerahan hidup kepada Tuhanlah hati kita tenang, teduh, dan yakin bahwa kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita.
senang berserah pada Yesus. Ku tahu kasih-Nya cukuplah, meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa segar dan iman kuatlah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah Allah sumber perteduhan kami turun-temurun. Engkaulah Allah pemilik kehidupan yang telah memelihara kami di sepanjang tahun 2020. Melalui berbagai macam pengalaman kehidupan, jiwa kami telah ditundukkan untuk bergantung penuh hanya kepada Engkau, dan yakin bahwa di dalam kedaulatan-Mu, Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan di dalam Engkau semua rancangan-Mu yang kekal akan tergenapi, bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu dan tujuan-tujuan-Mu yang mulia bagi kami dan dunia ini. Engkau mengasihi kami, tetapi juga Engkau menginginkan agar kami menjadi anak-anak yang sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengalaman yang Tuhan sudah izinkan kami alami sepanjang tahun ini. Dan di dalamnya Engkau tahu sejauh mana kami setia atau kami gagal dan jatuh di dalam dosa. Tetapi kami tahu di dalam kasih-Mu yang besar, ketika kami datang dan mengakui dosa dan kegagalan-kegagalan kami, Bapa di surga mengampuni kami dan memulihkan hidup kami untuk dapat hidup lagi di hadapan-Mu sebagai anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa, di tahun 2021 kami tidak akan mengetahui apapun yang akan terjadi. Tetapi dalam penyerahan dan doa malam ini, setiap pribadi dan keluarga dalam bersehati berdoa bersama, kiranya Tuhan mendengar penyerahan kami, supaya hidup kami dipulihkan. Dan di tahun 2021 ini ada kekuatan yang baru untuk kami hidup hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas hidupmu di tahun 2021 sampai Tuhan Yesus datang membawa kita masuk dalam surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus.